Beberapa hari yang lalu, iQOO telah meluncurkan smartphone Neo 7 5G. Di satu sisi, smartphone baru ini mendapat pujian karena menjadi kekuatan gaming yang terjangkau. Dan di sisi lain, iQOO tampaknya bersiap untuk peluncuran smartphone lainnya. Dari judul video ini, kalian mungkin telah menebak bahwa kami sedang membicarakan tentang iQOO Z7 Pro 5G. iQOO Z7 Pro 5G dikabarkan sebagai peluncuran smartphone berikutnya dari merek tersebut. Dan sepertinya benar karena smartphone yang diduga tersebut sekarang muncul dalam sertifikasi TKDN Indonesia. Informasi ini dibagikan oleh TKDN Indonesia langsung. iQOO Z7 Pro 5G ini memiliki nilai TKDN 35,98%. Diketahui sertifikat TKDN ini sudah terbit sejak 22 Februari 2023 dengan nama merek dan tipe iQOO i2213. Dengan informasi ini sudah dapat dipastikan iQOO atau iQOO On and On akan debut di pasar Indonesia dengan model ponsel kelas premium mereka. Buat yang belum tahu, ponsel iQOO Z7 Pro akan rebranding dari iQOO Neo 7. Hal ini merupakan hal positif karena ponsel iQOO Neo 7 diketahui sangat ditunggu kehadirannya di Indonesia. Beberapa hari yang lalu, iQOO telah meluncurkan smartphone terbarunya, yaitu iQOO Neo 7 5G. Smartphone baru ini telah mendapatkan pujian karena memiliki kemampuan gaming yang terjangkau. iQOO sebagai merek smartphone terus memperkuat portofolio mereka dengan meluncurkan produk-produk baru yang terus mengikuti tren teknologi terbaru. iQOO Z7 Pro dirancang khusus untuk menjadi revolusi mid-range smartphone yang membawa pengalaman luar biasa dan performa terbaik untuk gaming yang spektakuler bagi konsumen yang melek teknologi. Nah, berikut ini saya bakal hadirkan informasi terbaru mengenai spesifikasi dan harga Vivo iQOO Z7 Pro dengan kelebihan beserta kekurangannya sebagai bahan pertimbangan untuk kalian semua. Pada segmen pertama dari pembahasan mengenai spesifikasi Vivo iQOO Z7 Pro kali ini, saya akan mengulas sisi desain fisik pada HP Android buatan pabrik asal Tiongkok tersebut. Bukan tanpa sebab, mengingat sektor desain di sini berperan penting dalam menarik minat konsumen, terutama dari segi tampilan fisiknya. Selain itu, setiap sudutnya pun dirancang dengan lekukan yang sangat smooth sehingga memberikan kesan elegan fleksibel. Tak sampai di situ saja, bahkan Vivo iQOO Z7 Pro pun juga memiliki tampilan punggung yang sangat simpel namun terkesan mewah. Apalagi dengan modul kamera utama pada Vivo iQOO Z7 Pro yang begitu apik ditempatkan di sisi kiri atas dalam satu bingkai persegi. Lalu pada bagian depan terlihat layar visualnya yang cukup luas berkat dimensional layarnya berukuran 6,78 inci. Dengan lubang punch hole di sisi atasnya sebagai kamera depan. Menariknya, layar pada HP Vivo iQOO Z7 Pro ini dibangun dengan teknologi panel AMOLED, serta berkemampuan refresh rate 120 Hz sehingga dipastikan sanggup menjamin performa visual secara lebih jernih. Selain daripada itu, resolusi layarnya pun cukup tinggi hingga 1080 x 2400 pixel. Atau kita sebut dengan layar Full HD+. Bergerak ke sektor lain, kini waktunya bagi saya untuk menelaah sisi dapur pacu dari spesifikasi Vivo iQOO Z7 Pro. Seperti chipset MediaTek Dimensity 8200 yang mana diklaim sanggup menjamin performa ponsel berada pada kondisi stabil, meski digunakan untuk membuka program berat. Komputasi chip yang diusung HP Android Vivo terbaru ini juga lebih mengedepankan pada sistem teknologi yang mampu mengontrol instruksi program secara terintegrasi. MediaTek Dimensity 8200 akan digunakan oleh smartphone termutakhir ini. Jika benar memakai chipset Dimensity 8200, ponsel ini bakal bersaing dengan Xiaomi 11T dan juga Realme GT Neo 3. Skor Antutu ponsel iQOO Z7 Pro ini sudah mentok sampai 1.050.033. Hal ini merupakan sangat luar biasa dengan chipset Dimensity 8200 dengan skor Antutu sampai 1 juta. Di sisi lain, RAM berkapasitas 8 dan 12 pun turut disematkan untuk menjamin akses responsivitas performa ponsel agar jauh lebih agresif dalam menjalankan proses aktivitas multitasking. Bahkan tak lupa dua varian memori internal berkapasitas 128 dan 256 GB pun juga dipastikan siap menjamin kebutuhan pengguna akan ruang penyimpanan file. Nah, untuk soal platformnya sendiri, Vivo iQOO Z7 Pro akan mengandalkan OS Android 13 dengan user interface Fun-Touch OS 13 untuk lini iQOO series dengan berbagai fitur dan menu yang sangat fungsional. Selain itu, perlu untuk diketahui pula bahwa sektor kamera dari spesifikasi Vivo iQOO Z7 Pro ini diklaim juga menjadi segmen yang sangat penting, di mana masing-masing lensa yang memiliki kemampuan resolusi 64 megapiksel OIS camera, makro dan depth sensor 2 megapiksel.
Sayangnya ponsel ini tidak dilengkapi lensa ultrawide. Di sisi lain, kamera utama pada Vivo IQ Z7 Pro tersebut juga telah disokong oleh kemampuan video 4K support penstabil HeroIS. Di samping itu, Vivo juga telah menerapkan mekanisme kamera depan 16 megapiksel, support video 1080 pixel, dan HeroIS, yang mana teknologi kamera depan tersebut dipastikan akan menjamin hasil kamera selfie yang tampak begitu tajam dan jelas. Dengan teknologi dan kecanggihan pada kamera Vivo IQ Z7 Pro tersebut, maka sudah barang tentu akan membuat banyak konsumen yang berminat untuk membelinya. Bergerak ke sektor lain, kini waktunya bagi saya untuk menelaah soal performa konektivitas pada spesifikasi Vivo IQ Z7 Pro. Yang dalam soal ini, konektivitas pada HP Android ini telah disokong oleh ragam fitur fungsional yang sangat berkaitan erat dengan aktivitas keseharian konsumen. Oleh karenanya, Vivo telah menerapkan beberapa fitur koneksi jarak dekat seperti Bluetooth 5.3, koneksi NFC, dual stereo speaker, fingerprint in display, USB Type-C, dan USB on the go. Sayangnya Vivo IQ Z7 Pro telah meniadakan lubang audio 3,5 mm sebagai lubang kabel headset, sehingga pengguna disarankan menggunakan headset Bluetooth ketika ingin mendengarkan musik. Sedangkan untuk kapasitas daya baterai Vivo IQ Z7 Pro sendiri diketahui mencapai 5000 mAh. Pengisi daya cepat hingga 120 Watt sehingga diklaim mampu membuat ponsel cerdas ini bertahan selama 24 jam. Kini waktunya bagi saya untuk mengulas informasi terbaru mengenai banderol atau harga Vivo IQ Z7 Pro terbaru. Menurut beberapa sumber berkredibilitas memang untuk soal banderol atau harga HP Vivo terbaru ini, kabarnya akan dibanderol cukup terjangkau untuk sekelas ponsel mid-range, di mana harga Vivo IQ Z7 Pro kabarnya bakal dibanderol senilai Rp29.999 India, yang bila dikonversikan ke nilai rupiah maka setara 5,5 jutaan. Sementara varian tertingginya RAM 12/256 dihargai sekitar 6,2 jutaan rupiah. Hanya saja untuk soal harga di pasar global termasuk Indonesia sampai detik ini masih menjadi rahasia yang belum terpecahkan. Yang jelas saya harap informasi mengenai harga Vivo IQ Z7 Pro sekaligus spesifikasi dan fitur-fiturnya tersebut bisa menjadi referensi untuk kalian yang bersiap membelinya saat nantinya resmi meluncur ke Indonesia. Secara keseluruhan, IQ Z7 Pro adalah smartphone yang menarik perhatian para pengguna, dengan keunggulan kemampuan gaming yang terjangkau dan spesifikasi yang cukup mumpuni. Selain itu, fitur-fitur canggih yang dimilikinya seperti dukungan chipset Dimensity 8200, pemindai sidik jari di bawah layar, dan pengisian cepat 120 Watt membuatnya semakin menarik untuk dimiliki. Dengan harga yang terjangkau, IQ Z7 Pro menjadi salah satu pilihan yang menarik bagi pengguna smartphone yang mencari keseimbangan antara kinerja dan harga. Ponsel ini akan menjadi layak dibeli di tahun 2023 ketika nantinya masuk ke Indonesia karena sudah TKDN Indonesia. Brand Xiaomi sepertinya akan semakin ketar-ketir kehadiran ponsel IQ siap menghajar brand Poco dan Xiaomi.